saya makan itu nggak gemuk-gemuk. Sekarang makan, nanti nggak nyampe berapa menit perut saya kempes lagi, saya kurus. Kalau dibilang saya dimakan makhluk, tapi kenapa makhluk itu bisa makan di badan manusia ya? Dia masuk dengan cara bagaimana itu? Menyusup seperti yang di TV-TV kayak Ilmu Rogo Sukmo. Kalau dia sukma menyusup ke badan saya, berarti bukan sukma saya. Kalau mengambil makan saya, berarti bukan sukma saya. Berarti sukma yang nggak tahu badannya di mana, berarti kan nyuri. Nah, saya untuk seorang guru yang mungkin percaya ya, untuk orang-orang yang mungkin menganggap ilmu Rogo Sukmo itu ada dan mempunyai guru, ini saya informasikan kepada seorang guru ilmu Rogo Sukmo, kalau memang ada Rogo Sukmo ya, saya minta guru, bapak atau ibu ya, mungkin ya, kalau kalian punya muridnya jangan disuruh makan di tempat orang yang bukan punyanya gitu. Karena apa? Karena ada dua, kebenaran dan kebohongan, kebaikan dan keburukan. Kalau yang kebaikan tidak akan pernah menyala-nyala, kebenaran tidak akan pernah berbohong, kebenaran tidak akan pernah berbohong. Contohnya, saya lapar, saya mengambil tempat piring untuk mengambil nasi. Nah, adik saya juga mau makan. Ini contoh ya, misalnya, karena saya tinggal dengan adik saya dan nenek saya, jadi cuman ada adik saya. Terus masa kayak adik saya mau nyerobot nasi yang sudah saya ambil? Nggak mungkin kan? Saya rasa adik saya nggak kurang ajar itu. Terkecuali ada yang menyuruh, misalnya, kamu ambil tuh serobot nasinya biar dia nggak makan. Loh, kenapa? Orang dia kakak saya, dia harus makan, dia harus gemuk. Kamu nggak mau ngambil? Enggak, kata yang adik saya. Kalau kamu nggak mau ngambil, nanti saya potekai kamu, nanti saya pukul badan kamu kalau kamu sudah tidur begini. Nanti kalau kamu bangun tidur, kamu akan sakit semua badannya. Adik saya tetap melawan, misalnya seperti itu. Dan kalau adik saya nggak melawan, mungkin dia banyak yang masuk. Dari saking nggak kuatnya gitu. Gitu. Jadi nggak mungkin seperti itu. Kayak nenek saya ngambil tempat piring, mau ngambil nasi, dan nasi sudah saya tempati. Sudah ada di tempat nasinya. Nggak mungkin kan? Banyak keburukan yang menyerang kebaikan, banyak kebohongan yang menyerang kebenaran.
Makanya terkadang kita ini dibikin emosi sama suatu tindakan seseorang. Tindakan seseorang gimana ya, masa kayak tetangga saya mau makan, ngambil nasi, taruh di piring, habis itu langsung ada tetangga saya seret, terus sama nenek saya misalnya ditawarin makan, ayo makan sini, makan bareng. Oh iya, dia langsung, masa dia mau nyerobot piring saya yang sudah saya kasih nasi, nggak mungkin kan. Nah ini buat manusia ya, hewan aja ngerti, masa manusia nggak ngerti. Tumbuhan aja kalau dia sudah tumbuh, pohonnya besar, dia mengganggu pohon yang di sebelahnya yang nggak sama dengan dia maka akan ibarat seperti kayak kalau pohon menggugurkan daun ya, menggugurkan daun, merusak otot-ototnya, yaitu adalah ranting, agar nggak mengganggu yang sebelah. Jadi seperti itu. Masa manusia nggak ngerti? Nggak mungkin tetangga saya kan ngambil piring yang sudah ada nasi saya, sambil, oh wah kalau diambil ini, wah, terkecuali seorang maling, seorang pencuri. Kalau penipu bukan. Penipu itu dia tidak mencuri, tapi dia meminta melalui siasat, melalui alibi, melalui cara, melalui banyak ya. Saya kasih tahu, penipu itu bukan pencuri. Penipu bukan pencuri. Jadi untuk pihak kepolisian ya, penipu bukan pencuri, paham? Jadi pihak kepolisian, pihak Polri, kalian jangan sampai terkecoh oleh tindakan-tindakan seseorang yang dia ingin mengambil nama kesatuan Polri menggunakan dan digunakan tidak benar. Kecuali seorang maling, pencuri, bukan kamarnya diam-diam masuk ambil barang. Kalau saya pernah dijadikan pencuri uang di ayam, celengan ayamnya terbuat dari tanah liat, dan celengan ayam itu ada di atas setrikaan. Ayam itu apa ya, kayak hiasan itu loh. Dulu kan setrikaan dulu kan pakai arang, itu nggak pakai elektronik ya, pakai arang, setrikaan itu loh yang pakai besi itu loh. Kan ada kayak mainannya kan, ayam gitu kan, panas kan. Ayam
Saya dibuat nyolong duit tante saya di kamarnya. Dulu ini kamar tante saya, dibuat nyolong duit di celengan ayam. Tiap hari itu 15.000, 20.000, 30.000, 25.000. Tapi kadang cuman sama saya celengan ayamnya tuh sama saya diteropong, dijadikan ini uang tinggal sedikit apa banyak. Sama saya tuh dicongkel pakai itu loh, pakai lidi. Lidi itu dicongkel, dikeluarin. Sama saya dibuat beli makanan, dibuat ngebosin anak-anak gitu. Saya nggak ngurus itu. Kalau kata agama itu dosa ya, dosa katanya. Tapi saya tidak dosa. Saya mengambil apa yang menurut saya lebih di keluarga saya, dan saya berikan kepada orang lain, walaupun saya tidak bicara. Tapi secara jalan Tuhan, kebenaran, saya memberikan kebaikan om dan tante saya, berupa materi yang lebih. Saya tidak memberitahu mereka. Jadi sampai apa ya, tapi kalau punya orang lain, berani apa enggak ya? Tapi soalnya campuran, yang saya curi itu campuran. Ada besi tua, ada tembaga, ada mesin, ada batu timbangan. Nggak cuman uang. Jadi saya takutnya saat itu nyampur dengan ilmu, dengan jin, dengan makhluk. Jadi yang saya ini bisa apa ya, nah, saya rasa ada artinya itu. Tuh ya. Jadi kalau bukan pencuri, dia nggak akan berani. Cuman saya mencuri uang tante saya, mencuri uang nenek saya, menerima apa konsekuensinya. Saya berapa tahun saya keluar dari rumah. Tapi nggak tahu mereka semua sekarang, maksud saya yang itu loh, yang selain keluarga saya sudah diangkat apa belum. Mereka sudah terangkat semua derajatnya, dan saya pernah bertemu. Mereka sudah sukses semua, dan tante saya sukses.